Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan juga lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari maknanya. Di sini, di POV, bersama saya Rahmat Putra dan Point of View. Kali ini kita akan membahas disrupsi geopolitik dan fluktuasi biaya perjalanan, tantangan dan peluang bagi pariwisata Indonesia. Sebelumnya, pemirsa, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ketidakpastian geopolitik global kini turut mempengaruhi industri pariwisata dan transportasi. Konflik serta ketegangan di sejumlah kawasan membuat maskapai harus menyesuaikan rute penerbangan demi keamanan. Perubahan rute dapat memperpanjang waktu tempuh, meningkatkan konsumsi bahan bakar, serta menambah biaya operasional. Di saat yang sama, tekanan ekonomi global, inflasi, nilai tukar, dan fluktuasi harga energi turut mempengaruhi harga tiket pesawat. Kondisi ini membuat biaya perjalanan semakin sulit diprediksi dan mendorong wisatawan untuk lebih selektif dalam menentukan destinasi serta rencana perjalanan. Perilaku wisatawan pun mulai bergeser. Kini, mereka tidak hanya mengejar destinasi yang populer, tetapi juga mempertimbangkan nilai dan manfaat dari setiap biaya yang dikeluarkan. Fenomena value-driven travel semakin menguat, dengan kecenderungan memilih destinasi yang lebih dekat, durasi liburan yang lebih singkat, serta biaya perjalanan yang lebih terukur. Perubahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku industri pariwisata. Maskapai, hotel, agen perjalanan, hingga pengelola destinasi dituntut menghadirkan produk dan layanan yang lebih fleksibel, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Strategi pemasaran, konektivitas, dan inovasi pengalaman wisata menjadi semakin penting di tengah perubahan perilaku pasar. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan perubahan ini. Kekayaan destinasi, pasar domestik yang kuat, serta posisi strategis di Asia Tenggara dapat menjadikan Indonesia pilihan bagi wisatawan regional yang mencari pengalaman berkualitas dengan biaya kompetitif. Di tengah disrupsi geopolitik dan fluktuasi biaya perjalanan, kemampuan beradaptasi akan menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. POV, sudut pandang kita. Sahabat Eljon TV, jika tadi kita melihat sendiri dari cuplikan tayangan bahwa pariwisata Indonesia itu sangat kaya dan sangat potensial, tetapi jika kita ingin berkunjung ke tempat objek wisata seperti itu, pasti yang terpikirkan hanyalah pantai atau mungkin pegunungan. Dan kalau kita meninjau kembali dari faktor geopolitiknya, pasti ada beberapa isu yang bakal kita bisa bahas bersama. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan tokoh pariwisata nasional, Bapak M. Joni Sugiarto. Halo, apa kabar Pak Joni? Halo, Bang Putra, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Joni. Baik, Pak Joni, dalam beberapa tahun terakhir ini kita mungkin bisa menyaksikan berbagai konflik geopolitik dan juga ketidakpastian ekonomi global. Menurut dari pandangan Bapak sendiri nih, sejauh mana kondisi ini telah mengubah pola perjalanan dan keputusan dari wisatawan, Pak Joni? Yang pasti setiap konflik, setiap kali ada masalah itu akan merubah peta pariwisata secara global. Misalnya kejadian katakanlah waktu Amerika kena musibah, Twin Tower-nya ditabrak sama pesawat yang dikenal dengan istilah 911, ya kan? Kejadian setelah itu wisatawan yang long haul itu adalah perjalanan jauh, itu berkurang drastis. Mereka mencoba untuk berwisata ke daerah lebih dekat. Jadi kalau orang di daerah Pasifik
wisatanya di daerah Pasifik. Orang di Asia lebih banyak hanya ke Asia saja. Orang di Eropa lebih banyak di Eropa saja. Jumlah wisatawan mungkin tidak menurun. Cuman peta tempat mereka berwisata, destinasinya berubah. Yes, setuju. Tidak lagi menuju ke long haul. Nah, itu akibat mungkin shock dengan pesawat yang menabrak Twin Tower yang mengakibatkan banyaknya meninggal. Sekarang dengan kejadiannya perang di Teluk, wisatawan juga menghindarin untuk tidak melintasin daerah-daerah Teluk. Nah, ini juga akan merubah peta yang tadinya mereka berwisata dari satu destinasi menuju ke destinasi lain dengan transit di Abu Dhabi. Mungkin itu sudah dihindarin. Bagaimana tidak transit lagi di Abu Dhabi. Nah, jadi peta turisme dunia ini terus berkembang secara dinamis sesuai dengan geopolitik dunia ini. Dunia mana yang dirasakan aman, mereka akan lari ke sana. Mereka pasti akan menghindarin daerah-daerah konflik. Ya, karena berwisata targetnya adalah bagaimana jalan-jalan happy-happy, menghibur diri, menambah pengalaman hidup, melihat sesuatu yang indah-indah, tidak melihat hasil keruntuhan dari perang-perang yang terjadi. Tentu mereka tidak pengen ngelihat puing-puing orang-orang yang berserakan dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi ini merubah situasi pariwisata secara global dari waktu ke waktu. Alright. Jadi setuju banget tadi dengan statement dari Pak Joni bahwa kalau wisata itu pasti yang dicari tujuan tempat aman dan nyaman seperti itu. Apalagi kalau mungkin kita mindset kita biasanya untuk berwisata adalah untuk refreshing. Nah. Tapi kalau misalkan terpicu dengan zona yang terkena perang geopolitik tadi itu sedikit PR sih ya, Didi. Lalu Dedi, konflik di sejumlah kawasan mempengaruhi jalur penerbangan nih, terus juga meningkatkan biaya operasional maskapai. Bagaimana dari sudut pandang Pak Joni sendiri melihat keterkaitan antara kondisi geopolitik dengan fluktuasi harga tiket pesawat? Harga tiket pesawat itu tergantung dari perubahan tadi, destinasinya kemana, dan tentu kalau ada perperangan mereka harus melintas, itu biaya asuransi mereka pasti naik. Ya, jadi harga tiket pasti ikut naik. Begitu ada perperangan, tentu menyangkut masalah energi. Kalau harga afturnya naik, bahan bakar pesawat naik, otomatis harga tiket juga jadi ikut naik. Jadi setiap saat itu berkembang secara sangat dinamis sampai suasananya reda, kembali normal. Biasanya harga tiket akan menyesuaikan karena mereka juga butuh bisnis dan mereka bersaing sesama maskapai penerbangan. Mereka bersaing, mereka menurunkan harga lagi. Begitu perang, mereka punya bahan baku naik, punya biaya asuransi naik, mereka naikin lagi. Dan sering-sering mereka harus merubah rute. Ya, rutenya harus dirubah dan itu dihitung jarak. Berapa kilometer sih harus mencapai satu destinasi. Itu akan merubah struktur harga secara menyeluruh. Jadi agak susah kalau ditanya naiknya berapa sih? Naiknya secara dinamis, tergantung di mana daerahnya. Naiknya berapa? Juga tergantung berapa parah geopolitik sedang berubah. Akan berubah sesuai dengan tempatnya, dinamisnya, apa saja yang mengakibatkan perang itu, akibat geopolitik apa saja yang terjadi. Dengan kejadian-kejadian itu akan membuat perubahan perjalanan dan akan merubah struktur harga tiket. Setuju banget. Jadi memang setelah tadi pemicu dari geopolitik sendiri memicu untuk kenaikan beberapa inflasi seperti itu ya. Betul. Lalu saat biaya perjalanan semakin tinggi nih Pak Joni, wisatawan cenderung pastinya lebih selektif, terus juga lebih mempertimbangkan value dari setiap pengeluaran mereka. Menurut dari sudut pandang Pak Joni sendiri, seperti apa perubahan karakter wisatawan yang terjadi saat ini? Yang pasti akan timbul beberapa macam kebutuhan dari wisatawan. Ada yang wisatawan senangnya pergi ke satu negara itu berjudi.
Wow. Ya, kita tahu LA kenapa bisa begitu terkenal, karena banyak penjudi dunia yang datang ke sana. Ada daerah-daerah tertentu, salah satu juga LA, bagaimana olahraga tinju selalu diselenggarakan situ. Jadi orang datang ke situ melihat olahraga tinju kelasnya kelas dunia. Iya. Ya kan? Kemarin kita lihat bola itu menggerakkan berapa ratus juta manusia dari satu daerah ke daerah lain untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Nah, ini akan menggerakkan semua. Jadi kebutuhan turis itu berbeda-beda. Destinasi mana sesuai dengan apa yang terjadi. Terjadi event olahraga besar, akan terjadi ke situ. Ya, karena pada dasarnya secara umum orang-orang tertarik datang ke satu daerah karena ada kegiatan di daerah tersebut, ada event. Ya, kita lihat di Eropa sering-sering ada balap mobil. Nah, negara-negara sekitar sana itu penduduknya itu datang tuh ke sana, datang ke sana untuk menonton. Ya, jadi setiap kali ada event itu akan menggerakkan, tergantung eventnya sekualitas apa. Kita sering lihat ada F1 di Singapura. Nah, itu menggerakkan berapa banyak tuh pengunjung dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana-mana. Ada konser musik yang levelnya nasional, internasional. Itu juga mendatangkan banyak sekali penonton. Nah, kebutuhan turis, setiap individu mempunyai kepentingan berbeda, mempunyai hobi berbeda, mempunyai minat yang berbeda untuk melihat. Ada yang justru tidak suka hiruk pikuk, ada yang suka olahraga. Kalau ada satu fun run di negara tersebut yang yang hadiahnya besar, misalnya kayak dulu pernah ada Bali 10K, ya 10 km lari di Bali, hadiah pemenang memecahkan rekor 1 juta US dollar. Wah, itu seluruh dunia Antusias jadi. antusias ikut lari di Bali. Nah, tapi ada yang sukanya, aku maunya di resort yang punya pantai yang indah. Aku pengen menikmatin keindahan, aku pengen menikmatin ketenangan. Ada yang aku lagi pengen ke gunung, dia menikmatin keindahan dan ketenangan di gunung. Jadi semua turis punya karakter berbeda-beda. Nah, klaster-klaster inilah yang harus kita bikin. Kita pengennya nangkep yang mana dengan kekuatan kita, tentu. Jadi memang pengaruh dari segmentasi wisatawan juga lebih harus kita perhatikan ya dari seperti itu. Jadi untuk menarik para tourism wisatawan dengan skala besar, kita harus lebih memerhatikan strateginya seperti itu. Nah, dari pengamatan Bapak sendiri nih, apakah wisatawan kini lebih mengutamakan pengalaman yang berkesan daripada sekedar mengunjungi destinasi yang sedang populer akhir-akhir ini? Kalau kita lihat tren masyarakat wisatawan itu bergeser. Bergeser pertama dengan umur yang 60 ke atas itu lebih suka pergi ke tempat ketenangan. Mereka lebih suka pantai, lebih suka gunung, lebih suka misalnya nonton ada konser jazz gitu. Jadi mereka lebih spesifik, tidak terburu-buru. Nah, generasi berikutnya adalah sekarang wisatawan banyak yang anak muda. Kalau anak muda lebih pengen betul-betul dia punya experience. Jadi dia ikut bermain. Jadi kalau di situ ada lagi ada acara sepedaan gitu, ya mereka berbondong-bondong. Ada yang pergi ke Eropa hanya buat ada acara sepedaan di Eropa, ya kan? Jadi lagi ada event itu, mereka betul-betul pengen ikut main. Tidak cukup hanya melihat gitu. Beda dengan mereka-mereka yang sudah established, yang sudah berumur. Mereka happy ngelihat aja, wah mereka udah senengnya luar biasa. Mereka rela bayar uang banyak hanya datang nonton. Sementara yang anak muda sekarang ketertarikannya lebih pengen ikut bermain. Iya, setuju banget Didi. Ya, jadi klaster-klaster dari wisatawan itu sekarang terkotak-kotak, banyak. Ini sebenarnya menimbulkan opportunity yang bagus buat bisnis. Makin banyak
klaster bisnis yang bisa terbangun dengan perbedaan-perbedaan itu. Ya, jadi memang balik lagi tadi pasar itu tidak bisa gampang ditebak ya Didi. Ya. Terus mungkin terpengaruh juga sama segmentasi berdasarkan skala usia kayak gitu. Tadi yang mungkin sama Pak Joni sudah sampaikan kalau mungkin usia sudah di atas 50-an lebih enjoy-nya dengan hal-hal yang relax seperti itu ya Didi. Ya. Lalu dari pengalaman Bapak sendiri nih berkecimpung di dunia pariwisata. Kira-kira apa perubahan perilaku wisatawan yang paling terasa dan perlu diantisipasi oleh industri pariwisata di Indonesia saat ini? Menurut saya mereka harus lebih kreatif membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Jadi wisatawan sekarang juga banyak berkelompok seperti komunitas. Komunitas itu banyak banget dan setiap negara punya komunitas sendiri. Komunitas pendaki gunung, mereka ada event hiking di gunung mana, itu datang rame-rame. Nah, komunitas ini kecil-kecil tapi banyak, ya banyak. Nah, para event organizer yang didukung oleh negara ini sedang pengen dapatin turis apa. Mereka biasanya akan hitung turis ini datang. Expensesnya berapa sih per orang, apakah menghabiskan $100, apakah ngabisin 300, apa ngabisin 500. Jadi mereka menghunting, aku maunya yang ini. Nah, dia mencari IO, yuk kita bikin event ini. Jadi semakin tercluster, semakin menurut saya semakin bagus. Ya, jadi memang tadi balik lagi segmentasi pasar tidak bisa mudah ditebak seperti itu ya Didi. Nah, pemirsa Eljon TV dan juga sahabat POV di sore hari ini mungkin penasaran nih. Kita akan selanjutnya membahas tentang peluang pasar dan juga peluang bisnis dari wisata yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Fun Walk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori.
Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Alright, sahabat Eljon TV, kembali lagi. Tadi kita sudah sedikit berbincang dengan Pak Joni Sugiarto bahwa segmentasi pasar dan juga pariwisata di Indonesia sudah melalui beberapa pemetaan nih untuk berbagai kalangan seperti itu. Nah, Pak Joni, ketika biaya perjalanan internasional yang mungkin akhir-akhir ini semakin meningkat nih, destinasi regional dan perjalanan jarak pendek menjadi semakin menarik tentunya. Bagaimana kalau dari sudut pandang Pak Joni sendiri melihat peluang Indonesia dalam kondisi saat ini? Kita kehilangan daya tarik secara internasional cukup banyak dari rute-rute regional Asia. Yes. Ya, kita bisa bayangin tiket perjalanan dari Indonesia ke China atau Indonesia ke Korea Selatan itu lebih kurang 7 jam perjalanan. Kita beli tiket itu pasti sekitar 6 juta, 7 juta. Yes. Oke. Dari Jakarta menuju ke Bali itu hanya dalam waktu 2 jam. Tapi kita sudah harus spend 2 juta lebih sampai 3 juta. Jadi sebenarnya harga tiket di dalam negeri jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal daripada internasional. Nah, akibatnya negara tertentu yang bisa memposisikan kelebihannya, keunggulannya. Contohnya apa? Malaysia. Malaysia mengemas medical tourismnya. Dia mengemas sedemikian rupa dan saya tidak tahu apakah bersubsidi atau tidak. Tiket pulang pergi kita ke Malaysia itu juga 2 juta udah dapat pulang pergi ke Malaysia, ya. Bahkan kadang-kadang di bawah itu. Nah, terus biaya berobat di sana kira-kira setengah dari di Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia ngabisin uang 10 juta, di sana cukup 5 juta. Terus kalau berobat, biasanya orang berobat ke Malaysia apabila diketemukan penyakitnya atas saran dokter, oke, kamu 3 bulan sekali ya, cek lagi kemari. Terus dikasihlah obat 3 bulan. Mereka rata-rata membeli obatnya di Malaysia. Kenapa? Harga obat di Malaysia itu lebih murah 30-40% dibandingkan obat di Indonesia. Dengan merek yang sama, dengan pabrik perbedaan, yang satu buatan Indonesia, yang satu bikinan Malaysia, merek pabrik yang sama dari Eropa. Jadi obat yang sama nih, yang satu diproduksi di Malaysia, yang satu diproduksi di Indonesia, harganya bisa 30% sampai 40% lebih murah di Malaysia. Akibatnya orang sakit itu tidak hanya pada saat dia berobat ke Singapura atau ke Malaysia dapat murah, tetapi biaya minum obatnya dalam 3 bulan itu juga dapat murah. Nah, ini kan melarikan devisa kita cukup besar ke luar negeri. Itulah kecerdikan bagaimana negara-negara itu membuat paket-paket menurut mereka apa yang mereka hunting. Dan mereka menghunting sangat presisi. Sangat presisi. Dia tahu persis apa yang mau dihunting. Dan bagaimana mereka membangun konektivitas antara sesama industri. Dari mulai penerbangan, dari hotel, dari transportasi umum, ya, apotiknya, rumah sakitnya, itu mereka kemas dalam satu ekosistem yang semuanya bisa memberikan murah. Kita datang ke Malaysia misalnya, hotel bintang 5, kita bisa bayar 1,8 sampai 2 juta. Di Indonesia hotel bintang 5 mau bayar 2 juta susah nyarinya. Pasti di atas itu. Nah, ini hal-hal saya nggak ngerti. Mengapa Indonesia itu bisa apa-apa jauh lebih mahal dibandingin Malaysia? Apakah karena komponen cost kita memang tinggi? Atau apa ini yang membuat kita itu mahal? Apakah pengelola kita tidak efisien?
Padahal jaringannya tuh sama aja, jaringan internasional semua yang ngelola. Kenapa gitu loh? Nah ini pemerintah harus turun tangan untuk mencari tahu. Sehingga mereka, kalau pemerintah benar perhatian sama pariwisata, pemerintah bisa ngambil bagian bagaimana mendorong para pengusaha di bidang pariwisata untuk mereduce cost. Ya, tetapi pemerintah juga harus membuat regulasi-regulasi yang mendukung ngarah ke situ. Nah, kalau itu tidak dibikin, ya ujung-ujungnya kita jadi problem apa-apa mahal. Banyak negara yang membuat spesifik. Ya, tadi tanya misalnya apa sih kelebihan apa itu negara-negara lain secara regional kan? Nah, orang kenapa untuk kosmetik, untuk katakanlah estetik, lari ke Korea. Kenapa lari ke sana? Harga sana lebih murah. Ya, mereka lebih mendalamin facelift atau kegiatan-kegiatan kosmetik lain di bidangnya. Mereka mengekspos itu secara betul-betul masif. Akhirnya banyak orang berobat ke sana. Ya, kita lihat di Indonesia tidak murah, tapi juga sering terjadi kecelakaan. Kita sering lihat di sosmed kan, terjadilah obat palsu, terjadilah dokter gadungan yang belum jadi dokter boleh membedah, tahu-tahu membedah kan. Nah, ini kan kejadian-kejadian ini membuat masyarakat kalau berobat di dalam negeri itu rasanya was-was gitu loh. Padahal orang berobat butuh keyakinan, butuh betul-betul merasa aman. Akhirnya karena merasa nggak aman, ya udah kalau aku mau makeover, ya aku pergi ke Korea aja deh. Ya. Terakhir, kenapa orang begitu banyak belanja fashion perginya ke misalnya ke Thailand. Nah, ya, Thailand murah-murah, bagus-bagus. Kenapa dia fokus ke situ? Yang dulunya orang berduit kalau hunting fashion larinya ke Milano, ke Paris, iya kan, ke negara-negara Eropa. Sekarang kenapa larinya ke Thailand? Pasti pemerintah ikut campur, berbuat sesuatu dan bersama dengan industri merancang sesuatu menjadi excellent centernya. Mereka punya kelebihan apa yang mereka pengen hunting. Mereka cari turis seperti apa yang ingin mereka tangkap gitu. Akhirnya promosi mereka masif dan memang kalau orang datang ya benar murah di bidang itu. Ya. Banyak orang akhirnya anak-anak muda Indonesia kalau mau berwisata yang murah larinya ke Thailand. Benar nggak? Betul. Akhirnya di Thailand punya ekonomi berputar dengan kenceng. Karena apa? Karena turis datang dari seluruh dunia, murah, aman, nyaman. Ya, terus tidak lupa mereka perginya satu koper, pulangnya dua. Kenapa? Beli fashion banyak, beli baju, beli kaos, beli segala macam. Desainnya bagus, kainnya bagus, harganya murah. Kalau ditanya Indonesia bisa nggak bikin kayak gitu? Bisa. Cuman siapa yang memayungin untuk membuat itu? Kayaknya nggak ada. Pemerintah melepaskan. Udah lu masing-masing jalan sendiri, pinter-pinter lu aja mau bikin kayak gimana. Nah akhirnya kayak beginilah kita. Itu menurut saya kalau bicara pariwisata kita secara regional. Masing-masing mereka mencari apa kelebihannya. Kita lihat begitu banyak orang diving. Larinya kemana? Larinya ke Malaysia. Ya, dive center Malaysia itu bagus sama seperti di Thailand. Sekarang yang men-follow itu siapa? Follow Filipina. Sekarang dive center Filipina juga lagi naik. Mereka menghunting. Lu nggak mau yang mana, gua tangkep. Lu nggak mau yang mana, gua tangkep. Lama-lama komunitas kecil-kecil gitu ditangkap semua oleh mereka, dihunting oleh mereka. Nah kita cuman bengong aja ngeliatin. Kenapa sih masyarakat Indonesia pada
ngelibur spesifik ya. Ada yang diving, ada yang suka shopping, ada yang suka fashion. Kenapa sih pada keluar? Kenapa yang berobat tidak berobat di Indonesia saja? Salah gua apa sih? Kan kesian dokter-dokternya ngeluh kan? Kenapa kekurangan pasien gitu? Kenapa duitnya dibawa keluar? Ya karena mereka memberikan kelebihan. Gitu. Iya, jadi memang tadi Indonesia itu potensial ya Pak Joni. Jadi dengan berbagai macam sumber daya, baik itu alam ataupun sumber daya manusianya sebenarnya bisa bersaing dengan negara-negara lain. Entah itu mungkin dari potensi secara pariwisata atau mungkin dengan produk-produk lokalnya yang bisa dibawa ke kelas dunia itu sangat mungkin. Tapi juga perlu dengan sinergitas dengan pemerintah sendiri ya, Dedi. Baik, Dedi. Lalu Indonesia sendiri ini memiliki beragam destinasi yang tadi mungkin sudah sempat Dedi singgung sendiri. Kalau Indonesia banyak banget nih spot-spot yang sebenarnya bisa buat dimajuin. Tapi punya karakter yang sangat berbeda, yang signifikan lah. Menurut dari Dedi sendiri, destinasi seperti apa yang paling siap menjawab kebutuhan wisatawan yang mencari perjalanan efisien namun tetap berkualitas? Yang pasti gini, Indonesia itu punya kelebihan seperti yang disebutkan oleh Putra tadi. Setiap daerah punya keunggulan masing-masing. Nah, keunggulan ini mesti dirajut dan disegmented oleh Kementerian Pariwisata. Misalnya nih, kalau daerah barat, udahlah nggak usah bersaing untuk underwater marine tourism dengan Indonesia Timur. Karena mereka punya underwater keren banget. Ya kan? Udah ngapain bersaing? Nah, Indonesia punya apa? Oh, daerah tengah, Kalimantan misalnya, dan Sumatera. Kelebihannya apa? Forest. Kenapa kita nggak fokus? Lu kalau mau hiking, kalau mau gunung yang indah, datang deh ke Sumatera, datang deh Kalimantan. Saya punya hutan masih luar biasa gitu. Jadi masing-masing disegmented sampai punya keunggulan. Orang sekarang misalnya nih, katakan kalau ke Bali lihat apa? Budaya. Pasti budaya Bali luar biasa. Nah, nanti mau lihat apa lagi? Palembang. Palembang dulu ikonnya apa? Olahraga. Ya kan? Dulu saya masih melihat olahraga itu yang dominan itu sering di Kalimantan Timur, ya, Sumatera Selatan. Tapi itu kan seasonal. Begitu terjadi penggantian pemerintah yang dalam tanda kutip maksimum hanya 10 tahun, satu orang hanya boleh 2 periode. Kalau gubernur barunya merasa, aku nggak tertarik dengan olahraga, udah nggak diurusin lagi. Yang tadinya dia menjadi ikon olahraga, redup. Menjadi redup. Itu terjadi di Kalimantan Timur, terjadi di Sumatera Selatan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Untuk membangun sebuah destinasi sport seperti Kalimantan Timur dan Sulawesi dan Sumatera Selatan, itu kan butuh biaya mungkin ratusan triliun. Itu kan mesti dijaga secara baik. Begitu dibangun, mestinya pemerintah menjaga itu. Kalau pemerintah merasa gua tidak punya kompetensi nih untuk menjalankan ini, carilah pihak ketiga. Gua udah selesai bangun, lu yang jalanin. Yang penting Pemda ambil bagiannya. Yang penting lu jadi ini jangan terbengkalai. Itu kan yang harus kita ini. Jadi potensi luar biasa banyak. Hanya cara berpikir mengelola itu yang belum mendapatkan suatu titik temu antara pimpinan yang terus berganti setiap 10 tahun, bahkan ada tempat tertentu hanya 5 tahun. Jadi tidak berkelanjutan dia. Definisi pariwisata berkelanjutannya belum diterapkan dengan baik di Indonesia. Jadi, lalu menurut dari Dedi sendiri, apa yang harus dilakukan Indonesia? Kalau tadi mungkin kita ngebahas tentang potensinya yang luar biasa banget dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Apa nih yang kira-kira harus dilakukan oleh seluruh pengelola di negara kita di Indonesia agar tidak hanya menjadi destinasi alternatif aja, tapi juga benar-benar menjadi pilihan utama dari wisatawan di Asia Pasifik? Yaitu pertama, benahin destinasi sesuai dengan keunggulannya.
Kalau dia unggul di marine tourism, besarkan marine tourismnya. Kalau dia kuat di budaya, betul-betul hebatkan di budayanya. Nah, yang berikut adalah bikin event sebanyak mungkin yang eventnya betul-betul nendang. Eventnya betul-betul dapat menjadi daya tarik masyarakat, wisatawan internasional. Tarik mereka datang ke sini. Bikin apa itu? Iya, setuju banget Dedi. Nih terakhir Dedi, sebelum kita ada commercial break sebentar, kalau ada yang diminta memilih nih Dedi sendiri, spot tourism yang ada di Indonesia di mana yang kira-kira menjadi favorit dari Dedi sendiri? Tapi jangan dulu dijawab, Dedi, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa pasti penasaran, tetap bersama kami di POV, Point of View. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POV, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku. Aduh jangan kameramennya. Hancur. POV, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sangcipta Rasa, bukan, ya? Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Sahabat Eljon TV, kembali lagi dalam tayangan Point of View hari ini. Nah, tadi kita sudah sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Joni Sugiarto tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia yang pastinya powerful dan memiliki potensi sangat besar. Tadi sedikit mau tanya nih, kalau dari Pak Joni sendiri diminta memilih satu kekuatan utama pariwisata di Indonesia yang paling relevan dengan kondisi global saat ini, apa yang akan Bapak pilih dan kenapa alasannya? Kalau saya sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya lagi pengen melihat keindahan bawah laut,
saya pilih Indonesia Timur. Pasti lari ke sana. Kalau saya pengen ngeliat kegiatan sehari-hari yang sangat kental dengan kebudayaan, saya akan lari ke Bali atau ke Jogja. Ya. Kalau saya pengen menikmatin kuliner, saya akan lari ke Bandung atau lari ke Palembang. Karena empek-empek di Palembang tuh ragamnya luar biasa banyak. Banyak sekali. Biasa, iya. Ya kan? Jadi tergantung kita lagi pengen kemana. Bulan lalu keluarga saya mengatakan, udah kangen nih sama empek-empek Palembang. Makanya kemarin kami 3 hari atau 4 hari kami sengaja ke Palembang nginep di sana, tiap hari keliling mencari empek-empek yang terkenal di sana, nyobain empek-empek sini ke sana, nyobain banyak kuliner sana. Nah, jadi kalau berwisata itu kan sangat tergantung kita lagi pengen apa. Kalau pengen pantai yang bagus, saya pikir pantai yang indah sekali, bahkan Bali pun kalah. Itu mungkin pantai di Bangka dan Belitung. Itu pantainya indah sekali. Tapi kalau bawah lautnya lebih indah di Indonesia Timur. Iya, setuju. Nah, jadi masing-masing daerah punya karakter sendiri-sendiri, punya daya tarik sendiri-sendiri. Nah, kita pengennya kemana nih? Ya, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita, lantas kita bisa hunting. Itu yang sering saya lakukan. Yes, jadi memang memilih segmentasinya nih. Kita kira-kira berwisata pengen ke mana dan mencari apa tujuan utamanya itu. Kita pengen apa? Ya, setuju banget. Lalu dari selain tadi kita mungkin mencari tujuan kita, target kita untuk wisata di tempat tersebut tuh apa? Tapi selain itu pasti ada tujuan utamanya, itu mencari keamanan, Ded. Lalu keamanan dan stabilitas kini menjadi pertimbangan nih, Dedi, bagi seluruh wisatawan, baik itu mungkin domestik atau mungkin internasional. Menurut dari Dedi sendiri, langkah apa yang paling penting dilakukan Indonesia untuk terus membangun kepercayaan kepada seluruh wisatawan? Di Indonesia ada sebagian besar itu turis merasa nyaman. Mau dari suku apa saja, agama apa saja, merasa cukup aman. Ada beberapa daerah yang sepertinya kurang welcome kepada suku tertentu, kepada agama tertentu, sehingga mereka rasa-rasanya banyak larangan. Ya, kita misalnya nih, seumur saya masuk ke hotel masih ditanyain mana surat nikahnya. Saya jalan sama istri saya, nggak lucu kan? Mungkin nggak kita bawa surat nikah perjalanan? Ya nggak mungkin, gitu loh. Nah, kalau itu semuanya dicurigain, di mana lagi rasa nyaman kita? Itu kan tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Banyak di daerah yang pemerintah daerahnya tidak punya kemampuan mengatasi masyarakatnya. Jadi begitu masuk ke daerah wisata, itu bisa-bisa dimintain uang lewat. Jadi ada pos dijagain oleh sekelompok anak muda, dijaga, minta dibayar 10.000 satu orang, dan itu tidak resmi. Nanti masuk lagi sampai ke dalam, ada lagi pos kedua, kumpulan masyarakat. Bahkan saya pernah sampai saking keselnya saya menghadap ke gubernurnya. Saya bilang, di satu pihak pemerintah yuk ngedorong pariwisata, di satu pihak ini kejadian nih, saya dari pintu masuk sampai ke objek wisata itu saya dipungut oleh 6 pos yang berbeda dari masyarakat. Rata-rata mengaku lewatin kampung saya, kita perlu biaya perawatan jalan. Jalan ini perlu kita jaga. Yang jaga di situ anak-anak muda, mulutnya bau bir, matanya merah, ya kan? Nah, mereka kelihatan kurang tidur, mungkin karena bergadang di situ ya. Jadi kalau pemerintah daerahnya tidak mampu mengatasi masalah sosial di daerah itu, maka bisa dipercaya bahwa wisatawan yang datang mungkin pertama saja karena promosinya bagus, tapi akan mengatakan ini terakhir. Ya. Jadi saya beberapa kali ngajak keluarga, istri saya selalu bilang,
Tapi ini yang terakhir ya kita kesini, kita nggak datang lagi ya, gitu. Tapi ada daerah yang setelah kita datang, nanti kapan-kapan kita datang lagi ya. Yes. Nah, hal-hal seperti itulah banyak tidak disadarin oleh pemerintah daerah. Kalau dia tidak bisa membuat repeater, turis yang datang dan datang lagi, itu dia hanya menghunting turis baru, cost-nya akan sangat tinggi. Yes. Biaya promosi dia terus di-push, ya, walaupun dia bikin konten sebagus apa, tapi orang dari mulut ke mulut atau bahkan yang sudah pernah datang merasa kapok, merasa udah gue nggak mau datang lagi. Nah, ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Jadi harus sangat hati-hati. Kita ini mungkin harus ada peranan Kementerian Dalam Negeri, ada peranan dari Menteri Pariwisata, ada peranan dari Kapolri, bagaimana menertibkan masyarakat di daerah untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Mendingan misalnya tadi dipungut oleh 6 pos yang berbeda-beda secara liar oleh anak-anak muda. Mungkin disatukan aja sama mereka. Pungut aja di satu, pos paling depan. Dipungut, kampung ini butuh 10.000, ini 10.000, berapa totalnya? 60. Lu bayar aja 60.000, dijamin begitu masuk sampai ke ujung tidak ada yang ganggu, tidak ada yang mencegat. Kan orang merasa lebih nyaman kan? Tapi kemampuannya ada nggak? Mungkin harus ditertibkan. Menteri Dalam Negeri ikut berperan, karena masyarakatnya kan, gubernur ikut berperan, bupatinya ikut berperan, polisinya ikut berperan, bagaimana membackup pemerintah daerahnya, agar masyarakat tidak liar secara individu ya, secara sendiri-sendiri, wah ini kampung gua, lewat kampung gua lu mesti bayar. Nah, gimana menghindarin itu? Nah, Indonesia masih punya beberapa kendala menuju destinasi pariwisata seperti hal-hal seperti itu. Ya, jadi memang tadi sesuai yang sudah disampaikan sama Pak Joni sendiri, kalau masih banyak banget pungutan-pungutan liar gitu, yang akhirnya bikin nggak nyaman, nggak aman juga untuk para wisatawan berkunjung kembali atau mungkin istilahnya repeater wisatawan ke tempat wisata tersebut. Nah, mungkin nggak sih kalau misalkan ada pengaruh dari mungkin tempat tersebut atau mungkin objek destinasi tersebut tuh terlalu ketinggalan zaman ya, istilahnya kuno lah seperti itu. Nggak terpengaruh oleh digitalisasi dan juga kecerdasan buatan yang mungkin akhir-akhir ini semakin mempengaruhi cara wisatawan merencanakan perjalanannya. Menurut dari Pak Joni sendiri, bagaimana teknologi seharusnya dimanfaatkan agar tidak hanya mempermudah perjalanan, tapi juga meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan sendiri? Ya, zaman sekarang di dunia digital ini, saya yakin banyak kemudahan yang bisa dicapai. Artinya dengan mudah orang bisa mengaku konten creator. Orang dengan mudah bisa membuat konten. Tapi apakah konten itu menjadi positif atau menjadi kontraproduktif? Ya kan? Nah, ini harus ada satu ilmunya, harus punya pengetahuannya, dan harus punya perencanaan yang matang. Apa sih yang mau dipromosikan? Dan benar nggak apa yang dipromosikan itu terjadi di daerah tujuan wisata itu? Ya, jangan sampai dipromosikan di situ terkenal pisang, tapi makan pisang goreng di situ nggak ada. Betul. Iya kan? Jangan sampai seperti Palembang, promosi kota empek-empek, datang ke sana tidak ada toko empek-empek. Nah, ini kan harus punya cara mengonten yang benar. Jangan kontraproduktif. Kita harus mendorong, dan di situ pemerintah harus hadir. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat yang belum melalui satu proses pengetahuan trik-trik promosi, trik-trik bikin konten yang benar. Akhirnya semua orang mengaku konten kreator, tapi konten yang dia bikin sesuai dengan kata hatinya, bukan sesuai dengan kepentingan destinasi, bukan sesuai dengan kepentingan promosi, tapi sesuai dengan kata hatinya. Akibatnya kan banyak hal-hal negatif terjadi. Nah, itu menurut saya perlu
kita di mana-mana perlu kehadiran pemerintah yang lebih pintar dari kita, yang ngajarin kita, yang menggreeting kita. Jangan sampai pemerintah justru sepertinya tidak punya tenaga ahli, sepertinya nggak peduli, akhirnya ya udah, apa yang terjadi terjadilah. Yes, setuju. Itu menurut saya menjadi salah satu kendala kita yang sangat berat di zaman digital ini. Ya, setuju banget Dedi. Jadi memang kadang kita semudah pegang handphone bisa mengakses seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia, tapi juga kalau yang publikasinya mungkin tidak sesuai dengan segmentasinya tadi, entah itu mereka tujuannya cuman pengen nge-expose dirinya sendiri atau mungkin pengen nge-expose destinasi wisatanya, itu kadang-kadang sedikit berbeda ya. Betul. Seperti itu Dedi. Lalu menurut pandangan dari diri sendiri sebagai tokoh pariwisata nasional, apa yang paling perlu dibenahi dan ekosistem pariwisata Indonesia seperti apa yang harus siap menghadapi gejolak global saat ini? Yang pertama tentu masyarakatnya. Jadi kualitas SDM di bidang pariwisata harus terus ditingkatkan. Ya. Yang kedua tentu destinasi objek wisata harus terus ditingkatkan. Saya melihat begitu banyak destinasi pariwisata. Pemerintah menggembar-gemborkan saya punya pantai bagus, saya punya objek wisata bagus. Akhirnya turunlah dana, di situ dibangun WC-WC, toilet untuk dipakai oleh masyarakat. Pintu masuk dipungut, pintu masuk. Begitu kita sampai sana WC-nya tidak terurus, air bersih pun tidak ada. Terus gimana kita mau jualan? Nah, menuju ke satu destinasi itu tentu ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini adalah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah harus betul-betul mempunyai keberanian untuk menganggarkan anggaran membuat infrastruktur ke sana. Jangan sampai berpikir, aku lebih penting arahnya ke perkebunan sawit karena aku mendapat PAD lebih gede dari kebun sawit dibandingkan dari pariwisata. Ya, karena kadang-kadang kalau penempatan anggaran itu tidak tepat, itu akan membuat daerah wisata, destinasi kita susah dijangkau. Begitu dia susah dijangkau, jalannya lobang-lobang, lampu gelap, remang-remang, malam-malam tidak ada akses penerangan, ya, lampunya gelap. Tapi di satu pihak pemerintah di mana-mana menggembar-gemborkan, wah aku punya objek wisata begini-begini. Begitu orang datang, kenyataannya tidak seperti itu. Itu kan backfire. Nah, bagaimana cara tidak hanya masyarakat yang harus punya pengetahuan itu, pemerintah daerah harus punya pengetahuan itu. Oleh karena itu dari kementerian sebagai kepanjangan tangan dari Bapak Presiden itu harus punya kompetensi dalam hal itu. Harus punya pengetahuan masalah pariwisata. Ajak semua pimpinan daerah, bupati, wali kota, gubernur, kepala dinas pariwisata duduk bareng. Iya kan? Untuk bagaimana menjaga akses menuju ke objek wisata. Bagaimana kebesaran hati dari seorang bupati, wali kota, kalau dia membangun di situ, sudah bangun jalan bagus, saya lihat banyak daerah dibangun tempat-tempat untuk UMKM, tapi kenyataan sampai di sana, mungkin 50% UMKM-nya tutup. Ya, setuju. Iya kan? Sebagian terbengkalai. Begitu kita masuk ke ini, begitu kita masuk ke kamar kecilnya, di situ udah jorok, airnya nggak jalan, penerangannya nggak ada. Padahal tadi kita pintu masuk udah bayar tuh. Nah kalau pemerintah merasa nih, aduh aku sulit untuk menjaga kualitas ini, ya ajaklah pihak ketiga, kasih aturan-aturan. Nih kamu ngelola ini. Apa kita bagi hasil atau sebaliknya pemerintah bayar dia, profesional. Clearly lebih simple ya dia. Sebenarnya dengan adanya PAD dan juga retribusi harusnya alokasinya juga lebih maksimal. Seperti itu. Yang pasti bisa menunjang dan juga memajukan destinasi pariwisata Indonesia supaya bisa lebih berkelanjutan.
Sebagai penutup di perbincangan kita di sore hari ini, Den, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Apa pesan dan pandangan dari Dedi sendiri bagi para pelaku pariwisata Indonesia agar mampu mengubah ketidakpastian global dan fluktuasi biaya perjalanan menjadi peluang untuk tumbuh berinovasi dan semakin berdaya saing tinggi? Saya sih berharap pemerintah daerah itu betul-betul serius menganggap pariwisata adalah salah satu pendorong ekonomi yang menjadi andalan daerahnya. Karena apapun ceritanya, sumber alam yang begitu besar satu saat pasti habis. Ya, sumber daya alam yang dikeruk terus, hutan yang dibabat, diganti dengan industri lain. Industri apa saja? Industri hijau tanpa asap, satu-satunya adalah pariwisata. Jadi, ayo bersama-sama kita membangun pariwisata Indonesia dengan lebih bertanggung jawab. Dimulai dengan cara berpikir, cara membuat planning dari pemerintahnya sendiri. Baik, terima kasih Dedi sudah berbagi sudut pandangnya di Point of View hari ini. Dan sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya dan juga update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan di @eljontv.official. Saya Rahmat Putra pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.